Halo guys, perkenalkan nama aku Nurhadini Yulia Putri dengan NIM 23 2023 069. Aku dari kelompok Public Relation. Oke, pertama-tama aku akan jelaskan dulu ya teman-teman. Chivalric, Asilius, for a Valiant, Resilient, and Creative Generation. Jadi untuk kali ini aku bakal jelasin nih guys apa sih materi yang disampaikan oleh pemateri pada closing party MWLK KSA tahun ini. Mungkin yang aku jelasin nggak akan selengkap di pertemuan Senin kemarin ya guys, tapi sesuai dari wawancara yang telah aku lakukan, materi yang disampaikan itu tentang kesehatan mental. Oke, apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan di mana seseorang dapat mengelola dan menyesuaikan diri terhadap stres kehidupan sehari-hari, bekerja secara produktif, dan berkontribusi secara positif pada lingkungannya. Nah, kesehatan mental ini ada beberapa jenis nih guys. Yang pertama yaitu ada gangguan kecemasan seperti gangguan panik, yang kedua ada gangguan mood seperti depresi dan bipolar, yang ketiga ada gangguan makan seperti anoreksia nervosa, kemudian yang keempat ada gangguan stres pasca trauma atau PTSD, biasanya terjadi setelah pengalaman traumatis seperti kecelakaan. Kemudian ada gangguan kepribadian seperti antisosial, ada pula yang keenam yaitu gangguan neurodevelopmental seperti gangguan spektrum autisme, kemudian yang ketujuh ada gangguan psikotik, ini melibatkan gangguan persepsi atau realistis ya guys. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang stres. Stres sendiri merupakan sesuatu gangguan kesehatan mental. Stres dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada stres akut, kemudian yang kedua ada stres kronis, kemudian yang ketiga ada stres fisik, kemudian yang keempat ada stres psikologis atau emosional, kemudian yang kelima ada stres sosial, kemudian yang keenam ada stres lingkungan, dan yang ketujuh ada stres finansial. Nah, itu adalah beberapa jenis stres yang mungkin aku ketahui ya teman-teman. Kemudian untuk gangguan mental ini memiliki dampak yang luas pada kehidupan seseorang. Contohnya yaitu penurunan kualitas hidup. Ini tuh dapat berpengaruh untuk kehidupan sehari-hari ya, seperti di tempat kerja ataupun hubungan sosial ataupun untuk aktivitas sehari-hari apapun itu. Kemudian ada kesehatan fisik yang buruk. Ini tuh kesehatan fisik yang buruk ini juga termasuk dampak dalam dalam gangguan mental ya teman-teman, karena biasanya ini tuh ada penurunan nafsu makan. Kemudian yang ketiga ada isolasi sosial. Ini tuh orang dengan gangguan mental ini sering kali mengalami isolasi sosial atau kesulitan dalam membangun atau memelihara hubungan yang sehat dengan orang lain. Kemudian yang keempat ada resiko perilaku berbahaya. Itu bisa mempengaruhi diri untuk bunuh diri. Kemudian ada pengaruh terhadap keluarga dan hubungan. Ini tuh bisa menimbulkan hubungan yang kurang baik antara keluarga atau hubungan dengan teman lainnya. Kemudian ada yang keenam yaitu stigma sosial. Stigma sosial ini gimana ya? Ini tuh kayak seseorang itu malu atau enggan mencari bantuan kepada orang lain. Begitu teman-teman. Nah, dari beberapa jenis kesehatan mental dan gangguan mental di atas, sebaiknya kita sebagai manusia tidak melakukan diagnosis sendiri terhadap gangguan mental karena ini memerlukan evaluasi yang mendalam dari profesional kesehatan yang berpengalaman. Penting juga untuk diingat bahwa gangguan mental adalah kondisi medis yang dapat diobati dan bahwa dukungan serta perawatan yang tepat dapat membantu individu untuk mengelola dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Untuk manfaatnya sendiri dari materi yang telah disampaikan ini yaitu aku jadi tahu nih bahwa penting banget ya untuk menjaga kesadaran dari dalam diri kita untuk menjaga atau merawat mental kita dan mensejahterakan psikologis diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu pesan dan kesanku mengikuti KSA tahun ini adalah asik, luar biasa, dan seru di setiap acaranya. Terima kasih KSA.